Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sandraningrum, NIM 4304021012, ingin mempresentasikan tentang pemecahan masalah dan kreativitas. Pengertian pemecahan masalah. Menurut Robert Al-Solso Mawadah 2015, pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Kalau menurut Polea Indarwati 2014, pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera. Kalau menurut Gunantara 2014, kemampuan pemecahan masalah merupakan kecapakan atau potensi yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kreativitas. Pengertian kreativitas adalah kemampuan individu untuk mempergunakan imajinasi dan berbagai kemungkinan yang diperoleh dari interaksi dengan ide atau gagasan orang lain dan lingkungan untuk membuat koneksi dan hasil yang baru serta bermakna. Suatu saat seseorang dihadapkan pada sebuah permainan atau masalah yang menuntut kreativitas berpikir dalam menyelesaikan, orang tersebut tidak mampu menyelesaikan karena hanya berkutat pada satu jalan keluar. Kemudian ada seorang yang dapat membantunya melalui cara yang tidak terpikir olehnya. Langkah penyelesaian masalah. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sebuah masalah harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun pada dasarnya, penyelesaian masalah seringkali tidak serta-merta muncul begitu saja. Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah. Langkah penyelesaian masalah yang pertama ada memahami masalah. Ketika berhadapan dengan suatu masalah, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan memahami atau mengidentifikasi masalah tersebut. Identifikasi yang dilakukan dapat meliputi pemahaman pribadi mengenai masalah yang ada. Seberapa rumit masalah tersebut, masalah utama yang dihadapi, akar penyebab masalah tersebut muncul, sehingga seberapa jauh kemampuan yang dimiliki untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Langkah penyelesaian masalah yang kedua yaitu merencanakan penyelesaian. Setelah memahami masalah yang muncul, maka langkah selanjutnya adalah merencanakan atau merumuskan tindakan apa saja yang harus dan akan dilakukan setelahnya untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini perlu diperhatikan juga apakah penyelesaian masalah yang direncanakan efektif dan efisien untuk dilakukan. Terus langkah penyelesaian masalah yang ketiga yaitu melaksanakan rencana. Setelah melakukan pertimbangan dan perencanaan yang matang, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana dari penyelesaian masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam pelaksanaan rencana ini, penyelesaian masalah dapat berhasil dengan baik. Namun kadangkala solusi yang direncanakan tidak berjalan mulus sehingga masalah tidak dapat terselesaikan dengan baik.
Langkah penyelesaian masalah yang keempat yaitu memeriksa kembali proses dan hasil. Tahap terakhir yang dilakukan adalah evaluasi terhadap proses dan hasil dari penyelesaian masalah yang dilakukan. Apabila didapati hasil yang tidak sesuai dengan tujuan dan masalah tidak berhasil diselesaikan, maka proses penyelesaian masalah dianggap gagal dilakukan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap proses dan hasil sangat diperlukan karena dapat menjadi poin penting yang dapat menjawab kegagalan dari penyelesaian masalah yang dilakukan. Upaya mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Seseorang sangat mudah menerima informasi saat mereka merasa bahagia, bukan? Kreativitas anak usia dini dapat dikembangkan melalui bermain. Hal ini diperkuat dengan penelitiannya Nandar. Jadi, cara pengembangan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas juga serupa, yaitu dengan membuat permainan yang di dalamnya terdapat sebuah permasalahan. Upaya mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Dengan penjelasan di atas, ada beberapa kegiatan untuk mengembangkan pemecahan masalah dan kreativitas seseorang, yaitu yang pertama, belajar pada alam sekitar. Yang kedua, MLE atau yang disebut dengan Mediated Learning Experience. Yang ketiga, outbound training. Keempat, mengikuti organisasi. Yang kelima, menjalin relasi dan mendengar pengalaman orang lain. Terima kasih. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.